mengemukakan filosofi Patratriloka, yaitu 3 prinsip dasar yang menjadi pegangan guru dalam melaksanakan tugas menuntun murid di sekolah. 1. Ingarso sung tulodo, memberikan teladan yang baik dalam pengambilan keputusan. Kedua, Ingmadyo mangunkarso. Filosofi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan hendaknya kita mampu memberdayakan dan membangun kerukunan murid. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Tuturi Handayan. Filosofi menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan perlu mendorong dengan berbagai kolaborasi. Nilai-nilai kebajikan yang sangat mempengaruhi kebijakan kita dalam pengambilan keputusan adalah keadilan dan tanggung jawab. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sedangkan tanggung jawab berarti mampu menanggung risiko dari keputusan yang telah kita pilih. Nilai ini harus ditanamkan sejak dini dan dibudidayakan dalam lingkungan sekolah agar kelak murid kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil keputusan. Salah satu tujuan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil selalu berpihak kepada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar mampu bijak dalam mengambil dan menguji keputusan. Guru juga harus mampu memiliki kesadaran penuh ketika sedang dihadapi dilema etika. Dengan kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru. Nilai-nilai yang dianut oleh guru seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, dan kejujuran akan sangat mempengaruhi guru tersebut dalam mengambil suatu keputusan. Baik yang berupa dilema etika maupun rujukan moral, hal ini terjadi karena nilai akan menjadi dasar seorang guru dalam mempertimbangkan benturan-benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika atau rujukan moral. Mana yang harus dipertegas, dikuatkan, atau mungkin dikalahkan? Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, dan orang lain adalah mitra, bukan saingan. Tugas seorang guru adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antar murid, guru, maupun orang tua. Lingkungan tersebut akan tercipta dari budaya positif. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan. Nah, dalam kesepakatan inilah dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tantangan itu muncul ketika tidak ada komunikasi dan keterbukaan dalam lingkungan. Pada kasus pengambilan keputusan, dari suatu masalah dilema etika dibutuhkan suatu kejelian dalam menganalisisnya. Akankah kita menggunakan prinsip N-based thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking dalam menyelesaikannya?
Agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, kita harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dengan memahami ketiganya, kita akan mampu menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti pembelajaran berdiferensiasi, baik dari segi konten, proses, maupun produk. Dengan mewujudkan pembelajaran yang demikian, maka murid akan semakin merdeka dalam belajar. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena keputusan yang kita ambil akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada kehidupan murid-murid kita. Ada pepatah mengatakan bahwa guru itu digugu dan ditiru. Artinya, guru itu menjadi tauladan dalam berbicara dan berperilaku. Sehingga apapun yang kita putuskan sedikit banyak akan mempengaruhi murid kita dan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang pendidik harus mampu mengenali dan peran diri kita agar mampu memahami dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran. Kita juga harus mampu memahami kebutuhan belajar murid kita yang beragam dan mampu untuk mengelola sosial dan emosional murid-murid kita. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi menggunakan prinsip coaching atau supervisi akademik. Dengan demikian akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Pemahaman saya tentang modul ini adalah tentang penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Di mana pemahaman tersebut saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul untuk memetakan mana yang benar lawan benar atau dilema etika dan benar lawan salah atau bujukan moral. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menghadapi kasus dilema etika, maka kita perlu memunculkan opsi trilema agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima semua pihak. Ya, saya pernah. Misalnya ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas. Sebelum saya mengenal adanya keyakinan kelas, anak yang tidak mengerjakan tugas itu selalu harus menerima hukuman. Namun ada yang menarik nih, satu anak yang selalu tidak pernah mengerjakan tugas dan setelah saya telusuri, anak tersebut ternyata tinggal di sebuah pemukiman samping rel kereta api. Kebayang ya, tiap lalu lalang kereta api berisik dan rumahnya yang sempit itu membuat kesulitan jika tugas-tugasnya selalu dikerjakan di rumah. Ketika itu saya mengalami dilema etika. Di satu sisi saya harus menegakkan aturan agar tumbuh rasa percaya dari murid, dan di sisi yang lain saya prihatin terhadap anak tersebut jika setiap hari selalu dihukum. Akhirnya saya meminta anak tersebut jika ada tugas yang diberikan oleh guru, kerjakan di sekolah dan selalu saya dampingi, baru boleh pulang. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi mengerti memang dilema etika tidak bisa dihindari dan kadangkala kita harus memunculkan opsi trilema agar ada solusi yang terbaik bagi semua. Sebelum mempelajari modul ini, saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip best thinking. Dan setelah mempelajari modul ini, saya lebih banyak menggunakan care-based thinking dengan mengedepankan rasa empati dipandu dengan rule-based thinking, keyakinan kelas.
Sebagai individu, modul ini sangat penting bagi saya karena modul ini membuat saya mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus saya ambil dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah pribadi saya. Sebagai pemimpin, modul ini juga sangat penting karena keputusan yang diambil akan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga harus dianalisis dan diputuskan menggunakan langkah yang tepat.